Para sahabat yang baik hati dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersua lagi dengan Master Multipena, channel yang menampilkan tempat-tempat wisata yang menarik untuk disambangi. Hari ini Sabtu tanggal 9 November 2024, saya berkesempatan mengunjungi sebuah objek wisata di Cilengsi, Jawa Barat. Namanya Taman Buah Mekarsari. Lokasi taman rekreasi ini ada di sisi Jalan Raya Cilengsi Jonggol, tepatnya di Desa Mekarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaraknya cuma sekitar 3 km dari perempatan Cilengsi ke arah Jonggol. Papan nama Mekarsari yang berukuran besar terpampang di sisi jalan dari arah Jonggol ke Cilengsi. Setelah memilih paket wisata di depan kasir, saya pun membayar tiket Rp60.000 per orang untuk satu kali kunjungan. Saya disambut oleh Gapura Selamat Datang dengan gambar-gambar bernuansa buah-buahan tropis Nusantara yang beraneka warna. Atmosfer taman buah mulai terasa dari pintu masuk ini. Informasi pilihan paket wisata di Taman Buah Mekarsari selengkapnya bisa kawan-kawan cek di akhir tayangan ini. Taman Buah Mekarsari buka setiap hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Informasi jadwal buka selama bulan November 2024 selengkapnya ada di akhir tayangan ini. Tarif parkir motor Rp10.000, mobil Rp20.000, bus Rp40.000. Di gate kedua, seorang petugas wanita memberikan cap stempel ke punggung tangan saya sebelah kanan. Alhamdulillah kawan, sah sebagai pengunjung Taman Buah Mekarsari. Paket wisata Rp60.000 yang saya pilih, saya dapat 4 fasilitas. 1. Naik wahana kereta keliling diantar pergi pulang berkeliling kebun. 2. Memetik 1 buah belimbing langsung di kebun. 3. Masuk museum 3 dimensi. 4. Memilih 1 wahana di antara 3. Pilihannya naik mobil ATV atau memanah atau wahana kids bound, ya semacam outbound lah begitu, tapi khusus untuk anak-anak. Taman Buah Mekarsari memang termasuknya taman rekreasi yang udah lama dikenal masyarakat, namun tetap eksis sampai hari ini. Taman ini diresmikan pada tanggal 14 Oktober 1995 oleh Presiden Soeharto saat itu. Di bagian lobi ada patung Ibu Tien Soeharto yang diakui sebagai pemrakarsa sekaligus pembangun Taman Buah Mekarsari. Fasilitas pertama yang saya gunakan yaitu naik kereta reguler. Sebetulnya sih kendaraan yang dinamakan oleh pihak pengelola wisata sebagai kereta umumnya di tempat lain lebih dikenal sebagai mobil odong-odong. Satu unit wahana ini bisa mengangkut 15-20 orang. Kami diajak berkeliling melewati perkebunan buah yang sangat luas. Tanaman buah yang ada memang dikhususkan buah tropis Nusantara. Maksudnya tanaman buah yang tumbuh di daerah beriklim tropis seperti Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Contohnya yang saya lihat adalah kebun tanaman mangga, gowok, manggis, matoa, sawo, kesemek, salak, nangka, jeruk, rambutan, belimbing, melon, jambu air, jambu biji, kedondong, menteng, durian, dan masih banyak lagi pastinya. Kawan-kawan, saya sampai nih di kebun tanaman belimbing. Semua pengunjung turun dari mobil. Di sini semua wisatawan diperkenankan memetik buah belimbing langsung dari pohonnya. Aturannya, satu pengunjung hanya boleh memetik 1 buah belimbing, nggak boleh lebih. Posisi buah belimbingnya di pohon bergelantungan, cuma sekitar 1,5 meter dari permukaan tanah. Warna buah belimbingnya kuning merona. Saya pun makan langsung. Rasanya manis, enak, dan menyegarkan. Amis pisan euy.
Kawan-kawan yang baru aja nonton channel ini untuk pertama kalinya, saran saya nih, sekarang waktu yang tepat untuk subscribe saluran ini, Master Multipena. Oke coy, lanjut. Untuk kedua kalinya, pengemudi menghentikan keretanya. Kali ini spotnya bukan kebun tanaman buah, melainkan sebuah open area berupa padang rumput hijau yang luas. Rombongan kami diberi kesempatan untuk menikmati pemandangan dan panorama yang menawan, enak dipandang mata. Ada balon udara di bagian depan, ada patung kura-kura raksasa di tengah-tengah padang rumput, dan air terjun buatan yang bertingkat-tingkat di bagian belakang. Of course, kesempatan ini kami manfaatkan untuk bersuah foto atau berselfie ria karena ini spot foto yang cantik, langka, dan instagramable pastinya. Ahai, menyenangkan sekali kawan. Di bagian depan bangunan air terjun atau waterfall building ada danau yang tak kalah menawan. Airnya berwarna kecoklatan, ditumbuhi tanaman herba belukar di pinggirnya, menambah cantik panorama di sekitarnya, tampak asri dan tenang. Finally, kami sampai di pemberhentian terakhir di sebuah danau yang lumayan luas, indah dan menawan. Di tempat ini, para pelancong bebas beraktivitas. Banyak wahana berbayar yang bisa dinikmati di sini. Satu, naik perahu naga, Rp20.000 per orang mengelilingi danau. Dua, naik sepeda air, Rp20.000 mengelilingi danau. Tiga, bermain trampolin, Rp15.000 per orang. Empat, istana balon, Rp15.000 per anak. 5. Becak mini, Rp15.000 selama 15 menit. 6. Naik mobil mini ATV All Terrain Vehicle, Rp40.000. 7. Belajar memanah atau archery, Rp20.000. 8. Kids Bound atau Outbound untuk anak-anak, Rp35.000 per anak berumur 5-12 tahun. 9. Max Bound atau Outbound untuk orang dewasa, Rp35.000. Di tempat ini juga ada camping ground. Kawan-kawan yang berminat untuk camping di sini dapat menghubungi bagian informasi dan reservasi di nomor ini. Di lokasi ini, wisatawan dapat beristirahat di meja, kursi, dan bangku-bangku taman yang tersebar di area taman, atau bisa lesehan di bawah tenda. Bisa juga ngegelar tikar untuk makan bersama keluarga. Ada jasa sewa tikar loh, tarifnya Rp10.000. Di sekeliling taman juga ada kios-kios kuliner yang menjual makanan dan minuman ringan. Fasilitas lainnya yaitu toilet dan musola. Kondisi toiletnya cukup bersih dan terang. Airnya juga jernih keluar dengan melimpah. Kawan-kawan, menjelang tengah hari kami pun memutuskan kembali ke Pulau Kereta. Saya bertemu rombongan anak-anak sekolah yang sedang berwisata di sini. Mereka mengambil paket edukasi berupa pengenalan di bidang pertanian. Senang sekali rasanya hati ini melihat mereka begitu antusias mengisi liburannya. Di area ini juga ada wahana roller coaster mini, kincir air yang berukuran kecil, dan musola. Kondisi musola lumayan besar kawan. Ada keran wudhu yang lumayan banyak. Ruangan musola terlihat bersih. Ada tirai pemisah antara jamaah pria dengan jamaah wanita. Alhamdulillah. Wahana keempat sebagai wahana terakhir yang saya peroleh dari paket Rp60.000 yaitu melihat museum 3 dimensi. Lokasinya ada di lobi Information Center lantai 2. Ruangannya nyaman kawan, dilengkapi dengan AC. Di dalam ruangan museum ini ada sekat-sekat ruangan berukuran panjang kali lebar kurang lebih sekitar 6 meter kali 6 meter. Jumlahnya ada 17 ruang. Masing-masing ruangan punya tema yang berbeda-beda. Contohnya ada tema hewan, tema tokoh pahlawan kartun, gedung, dan lain-lain. Pengunjung bisa melihat dan menikmati berbagai macam foto atau gambar di sini. Setiap gambar mengesankan lukisan 3 dimensi, seolah-olah
Padahal itu cuma gambar atau foto 2 dimensi. Tentu saja ini merupakan hasil karya seni yang sangat kreatif. Di setiap ruangan, di setiap tema, pihak pengelola menyertakan foto kecil dari tema tersebut sebagai guidance kepada pengunjung bagaimana posisi foto selfie yang direkomendasikan. Kehadiran Museum 3 Dimensi Trick Art di Taman Buah Mekarsari menambah lengkapnya wahana yang seru untuk liburan ayah, bunda, dan anak-anak. Wahana ini wajib dicoba kawan, bagi pelancong khususnya dan warga Jabodetabek pada umumnya yang datang berlibur. Kawan-kawan, inilah 4 pilihan paket wisata di Taman Buah Mekarsari yang ditawarkan saat saya berkunjung hari Sabtu tanggal 9 November 2024 seperti yang tercantum pada papan informasi di sebelah loket pembayaran. 1 paket Garden Drive-Thru, harga tiket dewasa Rp75.000 per orang, anak-anak Rp60.000 per orang. 2. Paket hemat reguler A, harga tiket Rp35.000 per orang. 3. Paket hemat reguler B, harga tiket Rp50.000 per orang. 4. Paket hemat reguler C, harga tiket Rp60.000 per orang, mulai usia 2 tahun ke atas. Sudah termasuk wahana kereta keliling, wahana 3 dimensi trick art, voucher wahana pilihan, pilih salah satu, mobil ATV, archery atau memanah, kids bound atau outbound anak-anak. Berikutnya inilah jadwal buka wisata Taman Buah Mekarsari untuk bulan November 2024. Saya kutip dari poster di depan pintu masuk di sisi Jalan Raya Jonggol Cilengsi. Wisata dibuka setiap hari Sabtu dan Minggu. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat diperuntukkan buat rombongan atau grup yang sudah reservasi. Sahabat-sahabat master, sampai di sini jumpa kita. Moga-moga tayangan ini informatif. Terima kasih yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.